Faslun utawi ikilah suci pasal. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita masuk ke pasal 40 dari kitab Safinatun Najah. Alladzi yalzamu utawi kang wajib fihi ing dalem perkara niyatul imamati apa niat dadi imam arbaun iku ana papat. Al jumu'atu suwiji iku salat Jumu'ah, wal mu'adatu lan salat mu'adah, wal manduratu lan salat kang den nadharake jama'atan hale berjamaah, wal mutaqaddimatu lan salat kang den dinginaken fil matori ing dalem udan. Nah, pada pasal ini penyusun atau mu'alif membahas tentang hal-hal yang mewajibkan niat di dalamnya itu niat imam. Jadi sholat ini masih berkaitan dengan sholat ya. Sholat yang di dalamnya itu seseorang wajib meniatkan imam. Jadi kalau jadi imam harus meniati imamnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu adalah sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu harus diniati, imamnya harus niati imam. Nggak boleh cuma misalkan sholli fardhul Jum'ati ada ini lillahi ta'ala misalkan. Karena memang salah satu rukun ya di dalam itu dan urutannya memang setelah khutbah ada sholat yang mana sholat itu harus berjamaah. Jadi adanya sholat Jum'ah itu mau nggak mau harus berjamaah. Nggak ada yang namanya sholat Jumu'ah yang fardi atau sendirian. Karena itulah maka sholat Jumu'ah ini imamnya harus meniati imam. Beda dengan sholat fardu biasa. Karena memang sholat fardu biasa memang tidak diharuskan untuk harus berjamaah, tidak. Bisa sholat sendiri. Wal mu'adatu dan juga sholat mu'adah. Nah, jadi sholat yang di konteksnya adalah i'adah di situ. Maka harus harus niatnya imam kalau jadi imam. Wal manduratu dan juga sholat yang dinadarkan secara berjamaah. Kalau ada orang bernadar mau sholat jamaah yang imamnya itu ya harus meniati imam, nggak boleh seperti biasa sholat niat yang tanpa ada imamannya. Kemudian yang terakhir tadi wal mutaqaddimatu fil mator. Sholat jamak takdim sebab hujan. Nah, jadi kalau di dalam syariat kan diperbolehkan jamak itu tidak sebab masafah, tidak sebab jarak ya, jarak bepergian, tidak sebab musafir, tapi sebab adanya undur hujan yang deras sekali, yang mana jamaahnya itu kan kalau dulu jauh-jauh ada orang Badui, ada orang pegunungan. Ini kalau nanti balik lagi untuk sholat jamaah, misalkan jamaah selanjutnya itu akan kerepotan, sehingga boleh dijamak dengan sebab hujan deras tadi. Nah, tapi syaratnya di sini kalau di situ memang berjamaah ya al-mutaqaddimatu fil mator, maka otomatis ini imamnya harus meniati jamaah. Seperti ya. Jadi jamak takdim yang sebab adanya hujan. Misalkan misalkan sholat duhur sama asar. Asarnya didahulukan ke waktu duhur seperti itu. Maka otomatis pelakunya orang-orang yang berjamaah dengan jamaah takdim itu imamnya harus nih meniati imam.
imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Faslun utawi ikilah suci pasal syurutul qudwati utawi pira-pira syarate dadi makmum ahada asyara iku ana 11. Syaratnya makmum, syarat untuk mengikuti. Qudwah kan artinya ikut atau mengikuti. Syaratnya jadi makmum itu ada 11. Apa saja? Allah ya'lama butalana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Allah ya'lama suci iku arep ora weruh butlana sholat imamihi ing batale sholate imame makmum bihadasin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Nah, jadi yang pertama makmum tidak tahu batalnya sholat imamnya. Ya, kok bisa gitu? Nah, misalkan ini yang harus dipahami ya. Misalkan kok sholatnya imamnya itu batal, entah karena hadas atau selain hadas. Ini yang sholat, yang imamnya ini batal sholatnya, tapi dia masih melanjutkan. Entah karena imamnya ini tahu kalau dia sudah batal atau dia nggak tahu, dia melanjut sampai selesai sholat, makmumnya nggak ada yang tahu kalau imamnya itu sudah batal misalkan. Maka makmumnya ini tetap sah makmumnya, seperti itu ya. Hmm, Jadi ini harus dimengerti bahwa batalnya sholatnya imam sebab hadas atau selain hadas itu tidak memengaruhi sholatnya atau tidak memengaruhi sahnya sholatnya makmum selama makmumnya tidak tahu kalau imamnya itu telah batal. Seperti itu. Beda ketika imamnya misalkan batal sebab kentut. Tuh makmumnya belakangnya tahu persis. Wah, karena dia merasa, wah bukan aku kok yang kentut. Nah, berarti kemungkinan arahnya, suaranya apalagi jelas-jelas dari imam ya. Ini berarti kan makmumnya tahu kalau imamnya telah batal. Nah, ini berbeda. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah makmumnya tidak tahu batalnya sholatnya imamnya itu. Kemudian wa alla ya'taqida lan arep ora nekotake sapa makmum wujuba qadaiha ing wajibe qadae salat alaihi ing ngatasé wujuba qadaiha ing wajibe qandane salat ing ngatasé imame iku ing ing ngatasé imame makmum. Ya ini salat ya. Kalilah saya ulangi. Wa alla ya'taqida arep ora nekotake wujuba qandaiha ing wajibe qandhae salat alaihi ing atase imame makmum. Nah, jadi makmum itu tidak meyakini wajib pondoknya imamnya itu. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi makmum tadi tahu hal-hal yang dilakukan imam itu kayaknya kok dia harus kondok deh sholatnya ini. Nah, jadi makmumnya itu yakin kalau perilaku imamnya itu membuat sholatnya itu misalkan tidak sah dan harus dikodok. Jadi sehingga apa? Otomatis jamaahnya sholatnya makmum juga batal kalau seperti itu. Nah, beda lagi ketika makmum tidak meyakini itu, tidak meyakini wajib kodoknya untuk imamnya itu. Nah, entah karena faktor apa, misalkan yang mengharuskan imam itu perlu mengkodok sholatnya. Seperti itu ya. Yang penting makmum tidak meyakini. Wa alla yakuna makmuman lan arep ora ono sapa imam makmuman iku dadi makmum. Nah, jadi tid imamnya imam yang dimakmumi itu tidak menjadi makmum. Jangan sampai kita makmum pada imam yang statusnya dia makmum pada orang lain seperti itu. Nah,
Jadi kalau kita baru menyadari seperti itu ya kita harus kita cross check dulu statusnya orang ini sholatnya misalkan ya kita kan baru datang di lokasi entah itu masjid mushola tahu ada orang sholat. Nah, kita kemudian niat makmum kepada orang itu. Kita harus pastikan dulu orang itu sedang sholat sendirian atau dia makmum kepada orang lain. Nah, kalau dia makmum kepada orang lain ya kita makmumnya kepada orang lain itu yang menjadi imam. Nah, jangan sampai kita nggak jeli, oh, kita makmum kepada orang, orangnya kok malah makmum kepada orang lain lagi, seperti itu. Wala umiyan dan lan ora umi, ya, imamnya itu tidak dalam kategori umi, umi tidak membaca, tidak nulis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ini jangan jadikan imam. Apa, makmumnya harus cari imam yang lain. Wa alla yataqaddama alaihi, lan arep ora dingini sapa makmum alaihi ngatasi imam fil mauqifi ing dalem panggonane. Enggak boleh, shafnya makmum, tempat sholatnya makmum dan imam itu lebih, depan makmumnya. Nah, kalau di fikih-fikih kan boleh setara. Setara itu ukurannya adalah, kaki bagian belakang ya, bukan kaki bagian depan. Karena kenapa? Panjang kaki kan beda-beda setiap orang atau bahkan setiap ras, setiap bangsa. Jangan sampai dijadikan acuan itu, kaki bagian ujung jari. Yang penting ujung jarinya sama dengan ujung jari imamnya, tidak. Yang menjadi acuan soft itu adalah bagian belakang kaki. Nah, itu kok makmum bagian belakang kakinya lebih depan, misalkan cuma beberapa mili atau beberapa senti daripada imamnya, maka sholatnya tidak sah. Dalam konteks di sini fikih madhab Syafi'i ya, sesuai keterangan kitab Safinah. Sekali lagi, maka umumnya biar aman ketika ada jamaah kok 2 orang, yang makmumnya agak mundur sedikit, sehingga aman kalau pergerakan dia mau ngapa-ngapain sampai akhir sholat, tidak mungkin dia kakinya itu, di depan posisi kaki imamnya, seperti itu. Kemudian wa ayya'lama lan kalau tadi fil mauqifi ing dalam panggonane ngadeg ya. Jadi tempat berdirinya, acuan utama adalah tempat berdiri karena yang bisa dilihat kan waktu berdiri. Kalau sujud, kalau yang lain kan nggak bisa kelihatan. Wa ayya'lama lan arep weruh arep weruh intiqalati imamihi ing dalem eee, ngolah ngalahe imame makmum. Jadi makmum harus tahu pergerakannya imamnya. Caranya tahu bagaimana? Ya dekat, dekat dan bisa melihat. Kalau sekiranya nggak bisa melihat, ya kalau zaman sekarang mungkin ada suaranya ya. Kalau makmumnya itu mungkin buta, dia tahu dengar suaranya imamnya itu. Dia sudah mengerti lah. Maka di sini bahasanya ya'lam. Ya'lam bisa dengan indera apapun boleh. Eh, Misalkan dia buta sama tuli, tapi masih punya tangan, maka dia kalau sholat dekatnya imam, terus kiranya anggota badannya itu mm, bergesekan atau bersentuhan dengan imam sehingga tahu oh imamnya sedang apa ya. Jadi ya alam di sini luas ya, indera yang bisa diberdayakan macam-macam. Wa ayyajtami'a lan arep kumpul karone imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid au fi salasimi'ati dhira'in oh tinggi ing dalem masjid siji utawa ing dalem 300 dhira 300 hasta takriban ing dalem kira-kirane. Nah, ini masih juga berhubungan dengan ya'lama intiqalati imamihi ini untuk memudahkan tahu pergerakan imam, maka ada syarat yang lain juga yaitu apa?
keduanya itu dalam satu tempat yang sama. Ini kalau di sini di redaksinya adalah masjid atau tempat sholat manapun boleh, musola, surau atau yang lain, zawiyah. Yang penting di sini berkumpul dalam satu masjid, satu tempat, satu lokasi, atau kalau tidak, entah itu di orok-orok, di lapangan atau ya di tempat yang lain, itu jarak antara imam dengan makmum itu maksimalnya adalah 300 hasta, 300 dirok. Biasanya dirok itu ukurannya setengah meter ya, atau kira-kira segitu. Maka otomatis, kalau buat meter ya sekitar seratusan meter atau 150. Jadi antara jarak maksimal antara imam dan makmum itu adalah paling jauh 150 meter atau nanti bisa dicek lagi di standar internasional. 300 meter, 300 asta itu seberapa meter. Nah, itu kira-kiranya ya, kalau di bahasa fikih ini kira-kiranya seperti itu. Jadi jarak kalau ada pemisahan makmum dengan imam, paling jauh imamnya itu harus berjarak seratusan meter dari tempat berdirinya makmum. Nah, tapi memang lebih diprioritaskan ya tadi satu tempat aja. Ini jarak imam sama makmum pertama loh ya, bukan jarak imam dengan total makmum yang ada. Misalkan jamaahnya sampai 1.000-an atau 2.000. Ini bukan jarak antara imam dengan soft paling belakang tidak. Karena kalau jumlah soft itu enggak ada batasnya. Ini jarak antara imam dengan makmumnya pas di belakangnya. Atau makmum soft pertama kalau itu banyak. Nah, itu paling jauh ini tadi. Wa ayyanwinya lan arep niat sapa makmum al-qudwata ing anut. Jadi eh awil jama'ata utawa niat berjamaah. Nah, makmum harus niat jadi makmum atau niat berjamaah. Beda dengan imam. Imam tidak harus meniati jadi imam kecuali di dalam sholat-sholat yang telah disebutkan di pasal sebelumnya tadi ya. Jadi kalau sholat-sholat berjamaah itu imam tidak punya kewajiban takyin imamnya, memperjelas niat imamnya. Tapi kalau makmum harus, dia harus makmuman lillahi ta'ala seperti itu. Wa ayyatawafaqo lan arep cocok nadmu sholatihima apa jeluntrunge sholati imam lan makmum. Harus urutannya, alur-alurnya sholat keduanya itu harus cocok. Ya, cocoknya itu bisa terjadi karena makmum mengerti perpindahan atau pergerakan imamnya tadi dan karena faktor lokasi yang juga sama. Maka bisa tahu, bisa menyesuaikan makmum itu sesuai dengan urutan sholatnya imam seperti itu ya. Jangan sampai urutan sholatnya atau tata cara sholatnya itu berbeda dengan imamnya seperti itu ya. Mmm, Tata cara yang maksudnya kaitan dengan eee, rukun itu yang harus paling diperhatikan. Kalau misalkan yang furu', contoh misalkan sendekap atau meletakkan tangan di atas dada atau menaruh tangan di samping kanan kiri kaki atau di depan kaki itu tidak termasuk eee, konteks ini ya. Jadi gerakan atau variasi gerakan antara makmum dengan imam itu tidak termasuk konteks ini. Contoh misalkan imam itu ketika syahadat tahiyat akhir itu dia tenang, misalkan seperti ini. Tapi makmumnya ada yang menggerak-gerakkan seperti ini. Nah, ini kan bukan konteks yang seperti harus yatawafaqunat musolatihima tidak. Tapi yang dimaksud adalah kesamaan runtutan dari rukun-rukun sholatnya itu. Nah, jadi bukan yang variasi atau gaya eh,
variasi dari furuk-furuk atau gaya sholat keduanya tidak. Wa alla yukhalifahu lan arep ora nulayani makmum hu ing imam. Nggak boleh berbeda. Makmum itu nggak boleh berbeda dengan imam fi sunnatin ing dalam sunnah fahisyatin yang kang olo suloyone. Jadi maksudnya eh, di dalam konteks sunnah, kalau ini kan konteksnya rukun. Di dalam konteks sunnah, sunnah-sunnah dalam sholat, itu makmum tidak boleh over berbeda dengan imamnya dengan perbedaan yang banget kelihatan jelas. Misalkan contohnya apa? Misalkan kalau sunnah itu ya misalkan kalau ini kaitannya dengan contoh ya, misalkan terkait dengan kunut. Eee, makmumnya makmumnya tidak kunut, imamnya kunut. Atau sebaliknya, imamnya nggak kunut tapi imamnya nggak kunut tapi makmumnya mau kunut, atau yang lain-lain. Nah, ini harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai, berbeda dengan imam, dengan perbedaan yang jelek. Al-mukhalafati, fahisyatin al-mukhalafah. Lan ora, wa ayyutabi'ahu, lan arep manut sapa makmum hu ing imam di dalam apapun. Jadi kalau tadi kan wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisyatin mukhallafati wa ayyutabi'ahu. Nah, yang terakhir adalah itu harus anut atau manut mengikuti pada apa yang telah dilakukan oleh imam. Nah, kecuali kalau imamnya salah, salah gerakan, salah bacaan dan lain-lain seperti itu. Nah, bisa mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab.